Yang berikutnya Bapak Ibu, konflik dengan orang lain. Ini namanya konflik interpersonal. Kalau tadi konflik di dalam diri kita namanya konflik intrapersonal. Sekarang masuk kita konflik interpersonal. Berarti konflik ini bicara tentang kita dengan orang luar. Oke. Nah, konflik interpersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain yang disebabkan karena pertentangan kepentingan. Jadi ada kepentingan yang berbeda, ada keinginan yang berbeda, ada tujuan yang berbeda, ada misi yang berbeda, ada visi yang berbeda, ada kebutuhan yang berbeda antara kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dan bisa juga ini diakibatkan karena ada perbedaan status, posisi, jabatan, ya. Bisa juga ini bisa dipengaruhi oleh apa? Ya, tempat di mana kita melayani. Ya. Maka konflik interpersonal ini berpotensi besar bisa muncul. Nih, konflik interpersonal dapat melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan dalam organisasi itu sendiri. Nah, artinya begini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Konflik interpersonal ini pasti terjadi karena ada lebih dari satu orang. Karena ada lebih dari satu orang yang bersama-sama dengan kita. Artinya apa? Kalau kita ada dua orang, Bapak Ibu harus paham, di antara kita dengan teman kita itu, di situ suatu saat akan berpotensi muncul yang namanya konflik. Saya kasih contoh. Bagi orang yang sudah berumah tangga, sudah menikah puluhan tahun, juga masih bisa menghadapi konflik. Ini contohnya, konflik interpersonal. Apalagi Bapak Ibu kalau kita melayani di sebuah gereja, yang notabene di sana kita berjumpa dan bertemu bekerja sama dengan lebih dari satu orang kan Bapak Ibu. Maka sudah pasti sumber konflik di sana akan pasti lebih luas, lebih banyak. Ya kita dengan istri kita saja bisa berkonflik, itu Bapak Ibu ya. Sama juga halnya waktu kita bekerja, ya di perusahaan A, pasti di situ akan ada konflik. Mengapa ini perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu? Supaya kita siap-siap, maksud saya. Kemana, dimanapun, konflik itu pasti akan ada. Tapi yang paling terpenting, bagaimana kita dewasa, bagaimana kita harus lebih cakap menyelesaikan, menghadapi, menuntaskan setiap konflik yang ada. Mengapa saya katakan tadi di dalam hubungan suami istri sekalipun juga bisa berpotensi ada konflik. Walaupun sudah puluhan tahun usia pernikahan. Karena kita dengan istri kita juga adalah orang berdosa kan Bapak Ibu. Saya sudah jelaskan tadi di awal, dampak dari dosa itu mengakibatkan konflik juga kan gitu. Apalagi kalau kita berjumpa di dalam sebuah pelayanan. Jangan lupa Bapak Ibu, orang-orang yang ada dalam pelayanan yang sama juga belum tentu sudah pada bertobat semua kan. Orang-orang berdosa juga kok. Wah, Pak Tony, kalau ketemu sesama hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta pasti nggak ada konflik. Siapa bilang? Konflik di antara pendeta-pendeta itu tinggi kok. Persaingan di antara pendeta-pendeta itu juga tinggi kok. Cuman biasanya nggak terrespons sejemaat. Ketahuannya itu kalau kumpul antara sama pendeta biasanya. Begitu. Ya, apalagi kalau di dunia usaha dan bisnis, konfliknya juga tinggi kok. Karena kenapa? Di sana lebih berpotensi kita menemukan orang-orang yang belum bertobat total kan Bapak Ibu. Nah, maksud saya, kita harus paham, kita harus sadari, konflik interpersonal ini real loh Bapak Ibu. Ada ini. Nah, pertanyaannya kan, bagaimana kita dewasa menghadapi? Kita lihat. Saya kasih contoh gambar di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah perhatikan di gambar yang sebelah, gambar biru ya, itu menjelaskan sekali lagi, ya saya senang pakai lingkaran ini karena lebih detail saya bisa menjelaskan. Ya, lingkaran ini kan menjelaskan suasana hati kita. Di mana gambar kursi itu tata hati dan ego, keinginan daging ya, itu menguasai hati kita. Di mana posisi Kristus?
Yang saya gambarkan dengan salib. Di luar kehidupannya. Keinginan-keinginannya ini saya gambarkan dengan titik-titik yang lingkaran-lingkaran yang warna hitam itu tidak tersusun dengan rapi. Berantakan. Ini gambaran kehidupan orang yang berdosa. Oke, Bapak Ibu ya. Kita menemui pasangan di rumah 11-12. Yang saya kasih gambar warna hijau. Sama itu gambarnya. Artinya apa? Suami istri sama-sama belum bertobat. Suami istri sama-sama berdosa. Bayangin Bapak Ibu. Suaminya orang berdosa, istrinya orang berdosa. Ketemu apa yang terjadi? Konfliknisasi. Nah, lalu kita keluar. Bekerja, melayani, ketemu lagi kita. Dengan orang-orang juga yang sama-sama orang berdosa yang notabene belum bertobat kan Bapak Ibu. Siapa mereka-mereka ini? Bisa juga teman-teman sesama pendeta kan? Bisa juga teman-teman sama pelayan Tuhan loh. Bisa juga sesama teman-teman majelis diaken sintua kan gitu bisa. Sama-sama orang berdosa kan? Ketemu, apa yang terjadi? Konfliknisasi. Di tengah dunia usaha dan pekerjaan sama. Kita juga lebih menjumpai lagi di sana, lebih masif, lebih banyak lagi orang yang belum bertobat, orang berdosa. Apa yang terjadi? Konfliknisasi. Artinya tiada hari tanpa konflik. Karena posisi kita sama. Sama-sama orang berdosa. Sama-sama orang belum bertobat. Ini contoh bagaimana konflik ya antara kita dengan orang lain itu pasti akan ada. Nggak bisa kita tiadakan, nggak bisa selalu kita hindari. Maka untuk ini harus kita atasikan persoalan ini Bapak. Caranya bagaimana? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Konflik interpersonal akan saya jelaskan dulu dibagi beberapa jenis. Satu, ada namanya konflik antar individu-individu dengan kelompok. Berarti satu orang nih, kita sendiri berkonflik ya dengan orang lain atau juga kita sendiri berkonflik dengan kelompok lain. Siapa nih kelompok lain? Misalkan nih, kalau kita pendeta nih, ya kita berkonflik dengan para majelis. Begitu ya. Kalau kita di dunia perusahaan, ya kita manajer berkonflik dengan karyawan kita. Kita owner berkonflik dengan anak buah kita. Itu kira-kira ini maksudnya. Oke. Terus Bapak Ibu, dikatakan di sini, ya, kita berada dalam satu kelompok di mana kita dan anggota kelompok lainnya harus menyelesaikan satu tugas proyek. Harus menyelesaikan satu tugas pelayanan. Ya. Taruhlah misalkan ini kita bentuk satu kepanitiaan ya. Kalau di gereja kepanitiaan Natal lah. Udah kita bentuk. Mulai dari penasehatnya, ketuanya, bendaharanya, sekretarisnya, macam-macam dan lain sebagainya. Ya, tiba-tiba ketuanya mundur. Gimana Bapak Ibu? Melahirkan konflik kan Bapak Ibu? Gak cukup hanya ketuanya mundur, wakilnya juga mundur. Bendaharanya juga mundur. Semua koordinatornya juga mundur. Hanya tinggal kita seorang pendeta yang menangani. Gimana? Apa kita juga mau katakan sama Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus saya juga mau mundur. Itu lebih membuat masalah baru. Itu lebih membuat konflik baru. Maka dalam konteks ini kita sebagai pemimpin harus tegas. Caranya gimana? Sebelum seseorang itu kita percayakan menjadi ketua, harus kita lakukan dulu ya pembinaan, pembimbingan, dan bahkan juga harus kita tantang komitmennya. Sehingga tidak ucuk-ucuk di tengah jalan, dia di kemudian hari seenaknya mundur. Itu harus kita lakukan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang lain juga kita harus memang tegas. Tegas dalam artian apa? Jangan pelayanan itu, jangan pekerjaan itu terlentang-lantung hanya karena orang ini.
Jadi saya katakan tadi, taruhlah kalau ketuanya mundur, kita pun jadi pemimpin, jangan ikut mundur. Jadi gimana? Udah ambil alih. Caranya gimana? Ini orang lain penggantinya. Pertanyaannya, Pak Tony nggak ada orang lain. Ya sudah, kita sendiri yang mengerjakan. Daripada dia menjadi sumber konflik untuk teman-temannya yang lain, maka lebih baik kita cari penggantinya. Atau tidak, kalau tidak ada penggantinya untuk sementara waktu, kita yang harus mengerjakannya. Ya, nah ini penting sehingga pelayanan itu tetap berjalan dengan baik. Tidak bergantung kepada satu orang. Kadang-kadang begini Bapak Ibu. Kalau kita hanya menaruh pengharapan kita kepada satu orang, yang satu orang ini bisa jadi sombong. Ya. Dan suatu saat bisa seenaknya dia meninggalkan pelayanan itu. Apalagi misalkan kita lagi membutuhkan dia Bapak Ibu. Maka untuk itu kita nggak boleh bergantung hanya kepada satu orang. Maka sering saya katakan begini. Kita itu perlu mengkader dan melatih mempersiapkan banyak orang dalam pelayanan. Jangan hanya menjadikan satu orang menjadi anak emas. Kalau kita menjadikan satu orang menjadi emas, cepat atau lambat orangnya akan jadi sumber konflik bagi kita. Nah, untuk itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-36 mengatakan di sana untuk kita semuanya Bapak Ibu, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan oleh orang harus bertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi artinya, seseorang itu kalau kita percayai dia menjadi pemimpin atau memegang sebuah proyek, yakinkan dan kita pastikan dia harus bertanggung jawab. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab itu harus sampai akhir. Dan tidak boleh ada kata mundur di tengah jalan. Kalau dia tidak bisa, kalau dia tidak sanggup, ya udah kita harus cari penggantinya. Bila penting kita yang melanjutkan dan menuntaskan pelayanan sendiri. Bapak Ibu, saya tidak mau menganak emaskan seseorang dalam pelayanan. Saya lebih senang mempersiapkan banyak orang jadi pemimpin. Saya lebih senang mempersiapkan, berikan kesempatan kepada semua orang untuk ambil bagian dalam pelayanan. Sehingga karena dengan cara begitu, Bapak Ibu, tidak ada potensi, tidak ada peluang. Ya, kita kekurangan orang dalam membangun pelayanan itu. Karena selalu ada stok yang tersedia. Nah, saya katakan tadi, hal-hal yang begini biasanya muncul di dalam pelayanan, juga muncul di dalam dunia pekerjaan. Kalau kita tidak melatih, tidak mempersiapkan banyak orang. Ya, atau kalau kita hanya menggantungkan sebuah pekerjaan, sebuah pelayanan itu hanya kepada orang. Itu berbahaya loh Bapak. Yang kedua ada namanya konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Jadi ini di gereja yang sama, tetapi ada konflik yang begitu tajam. Karena misalkan, ya komunitas kelompok bapak-bapak selalu bersaing dengan kelompok kaum ibu-ibu, kan gitu ya. Kalau dalam dunia usaha itu contohnya, ya bagian keuangan selalu menganggap harga dirinya lebih tinggi dibanding daripada bagian produksi. Ah, begitu Bapak Ibu. Kan sering terjadi itu contoh di sini. Nah, bagaimana kalau kita, di mana peran kita sebagai seorang pemimpin menghadapi masalah-masalah yang seperti ini? Nah, Yakobus pasal 5 ayat 9 mengatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ya, supaya kamu jangan dihukum, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, jadi sebagai pemimpin, sebagai gembala, dalam konteks seperti ini Bapak Ibu, kita harus netral. Tidak boleh saya katakan tadi menganak emaskan satu komunitas, satu divisi tertentu, atau satu kaum bapak-bapak, karena ini paling sepuh, lalu kita anggap ini harga dirinya harus kita buat lebih tinggi dibanding kaum ibu. Nggak boleh, karena nanti akan ada masalah. Ya. Maka kita harus ajarkan kepada mereka untuk apa? Saling menolong, saling menghargai, saling mengasihi. Jangan saling ya menjatuhkan. Ya. Karena kalau itu yang selalu ada di hati dan pikiran, itu tidak berkontribusi positif dalam memajukan ya semua orang yang ada dalam organisasi itu sendiri. Saya pernah kasih contoh begini Bapak Ibu. Kalau ini dalam konteks pelayanan ya. Contohnya, misalkan kepanitiaan Natal lah. Ya.
Ada biasanya divisi acara. Ada juga biasanya divisi dana usaha. Mayoritas orang alergi, takut, bahkan menjauhkan diri kalau dia ditempatkan menjadi divisi bagian dana usaha, berarti pencarian dana. Artinya lebih banyak orang senang berbondong-bondong untuk jadi divisi bagian acara. Karena kenapa? Kalau divisi bagian acara itu yang ada di pikirannya tampilkan. Lalu biasanya saya jelaskan dalam setiap rapat begini, Bapak Ibu. Divisi acara tidak dia. Divisi acara itu sama posisinya, sama tingginya dengan divisi bagian dana usaha. Bahkan seringkali saya katakan begini, sama orang-orang divisi acara. Acara yang kalian buat, konsep acara yang kalian buat yang begitu bagus, indah, menarik, tidak akan pernah bisa terrealisasi. Kalau bagian danus tidak bisa kalian bantu untuk mencari dana. Maka biasanya mulai dari ketua, wakil sekretaris, bendahara, semua divisi itu wajib saya suruh mereka juga harus cari dana. Jadi tidak boleh berpikir, aku kan divisi acara, berarti kerjaanku hanya membuat format acara. Hanya mempersiapkan MC, WL, singer. Oh, di samping itu betul, itu benar. Tapi tugasmu tidak hanya itu. Tapi tugasmu juga harus cari duit. Sama seperti orang bagian dana usaha. Jadi tercipta keadilan sosial di situ, Bapak Ibu. Nah, hal begini harus kita sampaikan. Nah, kalau kita bicara dalam konteks dunia usaha dan bisnis, harus juga kita katakan, saya katakan tadi, kayak orang-orang di bagian divisi keuangan, kita harus kasih tahu ke mereka. Jangan menganggap rendah itu bagian produksi. Mengapa? Karena kalau orang produksi tidak membuat barang, oke, lalu apa yang mau dijual? Oke? Lalu kalau tidak ada yang dijual karena tidak ada barang yang dibuat oleh bagian produksi, bagian keuangan dapat uang dari mana? Nah, di sini posisi kita sebagai pemimpin harus jelas. Jadi jangan ngambang. Jangan kompromistis, Bapak Ibu. Tidak boleh. Karena kalau kita sudah ngambang, kalau kita sudah kompromi, orang yang kita pimpin akan melihat, Bapak aja kan begitu, nggak tegas. Karena seringkali ego sektoral, ego di dalam diri setiap orang, itu pasti ada. Apalagi misalkan itu ditopang dengan posisi dia di dalam sebuah organisasi. Oh, egonya makin merata tinggi. Nah, sebagai pemimpin kita harus bisa membuat situasi yang kondusif supaya ego pribadi itu tidak sampai membawa pada ego sektoral yang akan melahirkan konflik nanti di antara setiap divisi yang satu dengan yang lain atau komisi yang satu dengan komisi yang lain. Itu tidak perlu jadi konflik. Pemimpin harus hadir di sana untuk memberikan pemahaman dan pengertian. Posisi mereka sama berharganya, sama tingginya, sama mulianya di hadapan Tuhan. Maka untuk itu harus saling tolong menolong. Konflik yang berikutnya, ya, ini masih bicara tentang konflik antara kita dengan orang lain. Yaitu konflik antara organisasi dengan organisasi yang lain. Ya, misalkan banyak perusahaan di Indonesia atau di dunia ini, Bapak Ibu, bahkan juga dalam dunia pelayanan, ya, selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menghalalkan berbagai macam cara untuk menarik perhatian konsumen. Bapak perhatikan ada gambar sebuah iklan yang lucu, saya tampilkan di slide ini. Kalau Bapak perhatikan, agak ironis nih iklan ini. Karena begini, tulisan di atasnya itu kan mengatakan, berkurban maksudnya, itu nggak wajib. Oke, tapi yang wajib itu berhijab. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah lihat iklan ini sebelum, tapi ini pernah saya lihat di puncak iklan ini nih. Saya ketawa juga ngelihatnya. Ini soalnya kok sama mereka kok berantem ya? Wah, ini Bapak Ibu. Ya, berkurban itu nggak wajib. Ya, tapi yang wajib itu berhijab. Nah, ini kan Bapak Ibu kan ini kan melahirkan konflik di antara sama mereka kan. Konfliknya di mana? Ya itu tadi.
Di sisi lain, ada di antara saudara kita itu mewajibkan bahwa berkurban itu kan wajib. Tapi ada lagi orang mengatakan, yang wajib itu bukan berkurban, tapi berhijab. Ini kan pasti melahirkan konflik. Nah, di dunia pelayanan ada nggak? Oh ada, banyak. Saya kasih tahu. Ini terjadi loh Bapak Ibu. Tema saya dia pernah curhat. Beberapa tahun yang lalu. Hampir nangis beliau. Karena dulu saya pernah bantu pelayanan, saya pernah bantu membawa pelatihan di gerejanya. Dengan pelatihan itu jemaatnya bertumbuh dewasa rohani dan makin banyak orang jemaatnya yang datang. Orang jemaat-jemaat baru yang datang jadi. Tiba-tiba dia cerita begini. Pak Tony tahu nggak Pak Tony? Dulu Pak, jemaat-jemaat saya yang Pak Tony layani itu, yang Pak Tony latih itu, mereka minjam keluarga mereka loh Pak. Mereka membawa jiwa-jiwa baru. Ah, puji Tuhan Pak Pendeta saya. Tapi Pak Tony tahu nggak? Setelah gereja ini makin bertambah besar dan bertambah jemaat saya, tiba-tiba saja Pak, jemaat saya itu pindah 80%. Saya bilang pindahnya gimana? Pak Tony tahu kenapa mereka pindah? Karena ada gereja baru di seberang sana menjelek-jelekkan gereja saya. Dan akhirnya mereka pindah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Konflik yang kayak gini-gini juga banyak terjadi dalam dunia pelayanan. Di dalam gereja. Artinya, ya janganlah kita ikuti pola ini. Saya sering kali katakan begini Bapak Ibu. Kalau kita mau bersaing, mari kita bersaing dengan sehat. Tidak usah kita sibuk menggali, bahkan menciptakan ya keburukan-keburukan gereja lain, pelayanan lain, atau perusahaan lain. Nggak usah sibuk di situ. Kita lebih baik sibuk dan fokus untuk menciptakan sebuah produk yang bermutu dan berkualitas, dan itu menjawab kebutuhan banyak orang. Di situ aja kita sibuk, selesai. Sama juga. Dalam pelayanan Bapak Ibu sama. Kita nggak usah sibuk mengkorek-korek kekurangan orang lain. Gereja lain, pelayanan orang lain. Nggak ada gunanya. Tapi lebih baik kita sibuk untuk menggali potensi kita, menumbuh kembangkan kemampuan kita dan orang-orang yang kita layani. Dan meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada umat dan kepada jemaat. Maka dengan cara itu Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa baru yang boleh kita bawa kepada Kristus. Saya kira ini cara yang paling baik. Ini cara yang paling elegan. Bukan menjelek-jelekan orang lain, organisasi lain, atau perusahaan lain. Karena saya kira itu bukan cara Tuhan. Maka untuk itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Mazmur pasal 10, dalam ayat 7 mengatakan, ya, mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan di lidahnya. Ada kelaliman dan kejahatan. Saya cukup yakin betul dengan firman Tuhan ini. Orang yang selalu berusaha mengotak-atik, mengkorek-korek dosa dan kesalahan orang lain, supaya dia yang lebih terkenal, supaya pelayanannya lebih disukai orang, cepat atau lambat akan hancur itu pelayanan. Cepat atau lambat usaha dan bisnis itu akan kolaps. Karena dikatakan mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Maka saya katakan kepada Pak Pendeta teman saya itu, Pak Pendeta sabar Pak Pendeta. Mata Tuhan tidak tidur. Mata Tuhan maha melihat. Yang penting Pak Pendeta komitmen. Serius sungguh-sungguh lagi Pak. Doa sama Tuhan, layani lagi orang-orang lain Pak. Pasti akan Tuhan tambah. Beberapa tahun kemudian kami ketemu, dan akhirnya Pak Pendeta ini katakan, Pak Tony, puji Tuhan Pak. Lambat laun jemaat saya ditambahkan Tuhan. 1, 2, 3, 4. Saya kira kita harus pakai prinsip firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Dan nggak lama kemudian saya dengar gereja yang tetangganya yang memindahkan jemaatnya itu ke gereja baru itu justru katanya sudah tutup juga. Jadi saya kira sih betul kata firman Tuhan, kan Tuhan itu nggak bisa dibohongin ya. Nah, ada konflik antara kelompok atau golongan dengan kelompok lain. Apa contohnya? Ya.
Saya kasih data saja. Komnas HAM memberikan laporan, mereka telah menerima 700 sampai 80, 700 sampai 800 kasus konflik. Dan ini karena sengketa lahan yang terjadi antar korporat, usaha, pengusaha dengan masyarakat lokal. 700 sampai 80, 800 kasus konflik akibat sengketa lahan. Laporan yang lain disampaikan juga oleh masyarakat adat Nusantara yang disingkat dengan namanya AMAN. Mereka melaporkan ada 530 konflik lahan di wilayah masyarakat adat. Jadi rupanya ini adalah tanah adat nih. Lalu diserobot oleh pengusaha. Akhirnya melahirkan 530 konflik. Di sisi yang lain, ya juga memberikan laporan yang sama. Dalam hal ini Norman memberikan laporan ada 663 kasus sengketa antara perusahaan dan perkebunan sawit dan masyarakat. Ini Bapak Ibu sedikit saya singgung. Ya, kenapa Presiden Jokowi mengganti salah satu menterinya yang mengurusi masalah sertifikat tanah yang digantikan oleh mantan Panglima Jenderal Hadi. Tugas pokoknya Jenderal Hadi itu menuntaskan masalah sengketa tanah ya yang terjadi di Indonesia. Karena kenapa? Masalah sengketa ini sudah melahirkan banyak persoalan. Bahkan sampai kepada penganiayaan dan juga penghilangan nyawa, Bapak Ibu. Nah, 1 Korintus pasal 10 ayat 24 mengatakan, jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah kita juga mencari keuntungan untuk orang lain. Menarik ayat ini, Bapak Ibu. Sebagai pengusaha, sebagai profesional, sebagai karyawan, kita tidak boleh hanya terlena, yang penting saya udah dapat gaji tiap bulan, dan dapat tunjangan A, B, C, sampai X, lalu saya nggak usah kerja produktif. Itu nggak boleh. Karena itu bukan ajaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, kita juga harus berpikir, bukan hanya diri kita yang untung, tapi juga orang lain harus untung. Berarti kalau sebagai profesional, sebagai karyawan, kita juga harus bekerja produktif kan? Supaya apa? Perusahaan di mana kita bekerja diuntungkan. Dan kita juga pasti dapat imbas dari keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, saya mau katakan hal yang sama. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu, ayo. Jadilah menjadi saluran berkat untuk jemaat atau untuk orang-orang yang kita layani dengan cara apa? Mari kita layani mereka dengan sungguh-sungguh. Mari kita layani mereka dengan setia. Tuhanlah yang akan memberkati, Tuhanlah yang memberikan, mencurahkan berkatnya untuk kebutuhan makan, minum, pakaian, dan masa depan kita. Ini penting, Bapak Ibu. Seorang pengusaha, jangan hanya berpikir supaya dia yang dapat untung gede. Lalu dia tidak memberikan hak-hak karyawannya atau gaji karyawannya, itu nggak boleh. Tapi dia juga harus memikirkan bagaimana kehidupan karyawannya, kehidupan stafnya. Supaya dia juga dapat diuntungkan. Karena kalau karyawannya, stafnya juga mendapat untung, mendapatkan hak-haknya, maka karyawannya juga akan loyal kan terhadap perusahaan itu, sehingga dengan keloyalitasan itu, perusahaan itu akan dapatkan untung. Bahkan yang lebih jauh lagi, Bapak Ibu, seorang pengusaha juga harus memikirkan keuntungan apa yang didapat oleh konsumennya. Kok sejauh itu ya? Iya. Karena begini, Bapak Ibu. Misalkan kita memproduk barang A. Tapi barang yang kita produk ini KW. Gitu ya. Tapi kita jual dengan harga ori. Artinya apa? Kita bohongin kan konsumen itu. Kita katakan, ini ori loh. Ini ori loh. Tapi kualitasnya rendah. Dan mereka belilah itu. Mungkin kita untung sebagai pengusaha. Rugi kan itu konsumen? Tapi saya yakin, konsumen itu tidak akan pernah datang untuk yang kedua kali untuk kita kibuli atau untuk kita tipu. Tidak akan pernah datang. Bahkan konsumen itu akan bercerita kepada orang lain dengan mengatakan,
warung itu, toko itu, perusahaan itu penipu. Bapak Ibu Saudara tahu, iklan yang paling efektif itu bukan yang di TV, yang ditayangkan setiap waktu, bukan. Iklan yang efektif itu adalah iklan dari mulut ke mulut. Maka ini harus saya tegaskan juga. Sebagai pengusaha, jangan hanya berpikir diri sendiri untung. Pastikan juga konsumen kita juga harus untung. Jadi nggak boleh kita untung, lalu orang lain buntung. Itu nggak boleh. Dan saya lihat dari 1 Korintus pasal 10 ayat 24 ya. Waktu kita berpikir bagaimana orang lain juga untung dari apa yang kita jual, untung dari apa yang kita kerjakan, untung dari apa yang kita produk, untung dari apa yang kita layani. Rupanya di situ juga Tuhan akan memberikan kita untung berkah. Saya pikir ini Bapak Ibu, ini perlu kita pahami. Dan juga perlu kita praktekkan. Supaya jangan kita orientasi kita itu hanya yang penting aku untung. Orang lain, itu urusan lo, nggak bisa begitu. Nah, jadi hamba Tuhan juga sama Bapak Ibu ya. Jangan hanya berpikir yang penting persembahan jemaat bisa saya rampok dan saya kaya raya. Tuhan Maha melihat. Tapi layani juga lah jemaat itu dengan benar. Ya, sudah. Karena kenapa? Kalau kita hanya mengambil persembahan mereka, tapi kita nggak pernah layani mereka. Lama-kelamaan Tuhan juga akan lihat, wah, kamu itu hamba yang tidak bisa dipercaya. Maka Tuhan tidak lagi memberkati kita, kan Bapak Ibu. Ini penting. Karena kenapa? Karena ini juga seringkali jadi sumber konflik antara hamba Tuhan dengan jemaat. Nah, ada namanya konflik antar agama. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di tahun 96 tercatat terjadi beberapa kali peristiwa konflik yang bernuansa agama, yang mendatangkan kerusuhan. Contoh, ya, tanggal 10 Oktober tahun 96, Bapak Ibu, terjadi, ya, dan juga tahun 26, tanggal 26 Desember 96, ya, terjadi di 2 kota ini kerusuhan. Yang pertama tadi di Situbondo tanggal 10 Oktober 1996, yang kedua di Tasikmalaya tahun 96 juga. Di tahun ini agak banyak kerusuhan. Bapak Ibu, kerusuhan yang terjadi di Tasikmalaya ini salah satunya adalah masalah, ya, ada gereja. Jadi ini awal mulanya ceritanya begini Bapak Ibu. Ada seorang pengusaha Kristen, dia punya karyawan saudara kita seberang. Mungkin karyawannya ini ada salahnya ya. Nah, tapi waktu menegurnya, bawa-bawa agama karyawannya. Oke, apa yang terjadi? Ya, si karyawannya ini dipecat. Lalu si karyawannya ini mempolitisir lah. Dan mempolitisir pemecatan dia itu bahwa karena agama saya A, saya dipecat. Ya, oleh perusahaan AA gitu kira-kira. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Besoknya perusahaan itu dibakar oleh massa. Nah, ini harus hati-hati juga kita. Jadi kalau kita mau menegur orang, nggak usah sampai lari kemana-mana gitu ya. Kita tegurlah dia karena dosanya, karena kesalahannya, karena perbuatannya. Nggak usah disambung-sambungkan karena misalkan karena sukunya, agamanya, nggak usah. Mengapa? Karena itu kan perbuatan dia pribadi. Bukan mewakili perbuatannya itu kan tidak mewakili sukunya, tidak mewakili agamanya kan Bapak Ibu. Harus hati-hati kita dalam konteks ini. Ya. Dan di Kerawang terjadi juga kerusuhan yang sama tahun 97. Bahkan tragedi yang terjadi pada tanggal 13 sampai dengan 15 Mei tahun 98, kerusuhan massal di Jakarta. Yang merembet ke Solo, Surakarta, Palembang, Medan, Madura, Sukabumi. Ini kan waktu itu dialami oleh saudara kita seberang. Khususnya saudara kita yang Chinese ya. Banyak toko mereka yang dijarah, bahkan dibakar, bahkan juga terjadi pada saat ini pemerkosaan loh Bapak Ibu. Yang lebih ditujukan kepada saudara kita itu. Ya. Maksud saya begini. Di dalam kita di dunia pelayanan di gereja pun kan kita punya jemaat kan tidak hanya satu suku. Kadang-kadang ada suku A, B, dan C. Hati-hati juga. Jangan sampai karena kesalahan satu orang, lalu kita menjustifikasi itu mewakili sukunya.
Ya, bahwa itu pasti semua suku itu begini apa karakternya. Jangan, hati-hati, Bapak. Nah, kalau dalam lingkungan sosial, ya juga misalkan kita punya tetangga kan punya keyakinan lain. Kalau dia melakukan kesalahan, misalkan mencuri, nggak usah kita simpulkan, wah inilah perilaku tindakan semua orang yang beragama seperti kamu ini ya. Nggak boleh, hati-hati, nanti masalah. Ya, di dalam perusahaan juga sama Bapak Ibu ya. Kalau kita tegur orang, kita tegur aja secara proporsional, secara personal. Nggak usah disangkutkan dengan sukunya, agamanya, nggak usah. Karena kenapa? Itu kan tindakan perilaku dia pribadi kok, bukan agamanya dan suku. Sebaliknya, Bapak Ibu kan nggak terima juga kan? Kalau hanya karena perlakuan satu orang Kristen loh, lalu orang menyimpulkan semua orang Kristen itu jelek, pasti kita nggak terima kan? Maka hal yang sama jangan lagi kita ulangi seperti itu, supaya ini tidak menjadi sumber konflik. Ya, di gereja, di kantor, atau juga di dalam kehidupan kita bertetangga satu dengan yang lain. Bapak Ibu. Nah, saya kira Matius pasal 5 ayat 22 ini sangat banyak menolong kita sebenarnya untuk menghindari, ya, untuk menyelesaikan konflik yang terjadi karena antar agama ini, Bapak Ibu. Ya, dikatakan di sana, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata zahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Artinya apa? Nggak usah pakai tangan kita sendiri yang menyelesaikan konflik itu. Lebih baik kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Kan gitu. Ada fenomena yang hari-hari ini juga saya lihat berkembang, di mana ada kecenderungan orang. Contohnya ini, baru saya tonton juga kemarin. Rupanya ada seorang pemilik mobil. Sebenarnya karena macetnya di jalan kan gitu ya. Lalu papasan dengan motor. Seperti biasalah Bapak Ibu. Mobil ini juga baret, motornya juga baret. Oke. Tiba-tiba yang punya motor ini ya langsung meneriaki yang punya mobil ini, maling, maling, maling gitu. Apa yang terjadi? Dilemparilah itu mobil dengan orangnya. Jadi fenomena penghakiman massal itu sedang terjadi hari-hari. Akibatnya apa? Setelah dicek oleh polisi, kendaraannya si pemilik motor ini ya kenapa-kenapa orangnya. Motornya juga nggak ada yang baret-baret yang sampai rusak. Nah, saudara, akhirnya yang punya motor harus dijebloskan ke kantor polisi. Nah, ini saya katakan tadi bahayanya ya. Kalau kita tidak bisa mengeliminir konflik yang terjadi karena ya hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Ada namanya Bapak Ibu konflik antar suku. Nah, ini juga luar biasa suburnya potensi munculnya di Indonesia. Konflik antar suku ini besar. Dan ini sudah pernah terjadi di beberapa kota di Indonesia. Contohnya tahun 97, ya. Di awal tahun 97 juga terjadi juga konflik antar suku, ya. Dan juga ditindaklanjuti lagi konflik antar suku yang sama tahun 1999. Nah, ini agak lebih luar biasa karena konflik ini terjadi antara orang-orang Dayak Kalimantan dan orang Madura. Ya, sehingga waktu itu memang dari dua belah pihak banyak yang meninggal dunia juga. Dan sebagian besar orang Madura harus kembali ke Jawa yang notabene mereka tadinya kan merantau di Kalimantan. Nah, Indonesia ini memang kaya akan kemajemukan agama, suku, bahasa, dan budaya. Tapi di balik daripada kekayaan itu semua, ya di sana ada muncul besar potensi konflik. Maka saya kira jelaslah seperti nasihat Yakobus pasal 4 ayat 1 yang mengatakan, Bapak Ibu, ya, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu?
Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuh? Jadi, lagi-lagi, bagaimana mengatasi konflik yang bersifat suku, agama, ras ini? Ya, Yakobus mau menasihatkan, kita harus mau mengendalikan diri kita, keinginan daging kita dengan cara taktisnya apa? Ya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu kata kuncinya yang harus kita praktekin. Yang dari tadi saya terus ulangi-ulangi karena itu memang itu solusi, salah satu solusi yang paling efektif. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita tidak menjadi rasis, sehingga kita tidak menjadi sukuisme, sehingga kita tidak menjadi agamaisme. Ya, jadi saya jadi teringat ada seseorang berkata begini ke saya, sharing sebenarnya. Pak Tony, saya sebenarnya ingin punya ponakan itu menikah dengan satu suku dengan saya gitu. Lalu saya tanya kenapa? Karena saya yakin dengan menikah ponakan saya dengan suku yang sama dengan saya, maka konfliknya akan minim, bahkan tidak terjadi. Lalu saya bilang begini, Ibu salah. Satu, untuk masalah teman hidup, untuk masalah jodoh, keputusannya bukan di tangan kita orang tua, tapi keputusannya di tangan Tuhan. Tuhanlah yang menetapkan, Tuhanlah yang menentukan jodoh yang terbaik untuk kita punya anak. Itu prinsip loh Ibu saya. Yang kedua, tentang latar belakang suku dan budayanya juga bukan kita yang menentukan, Tuhan juga yang menentukan. Yang ketiga, tidak ada jaminan menikah dengan suku yang sama, budaya yang sama, bahasa yang sama, pasti aman, tentram, dan tidak akan pernah menghadapi konflik. Salah saya bilang. Karena ibu sendiri kan menikah dengan suku yang sama, bahasa yang sama, budaya yang sama. Saya mau tanya, ibu pernah ada konflik nggak dengan suami? Nggak bisa dijawab. Kenapa nggak bisa dijawab? Karena dia juga pernah mengalami banyak konflik dalam rumah tangganya. Maka saya kasih pengalaman beliau itu menjadi contoh. Kesamaan suku, budaya, bahasa tidak menjadi jaminan minim, rendah, bahkan alfanya sebuah konflik. Enggak. Tetap juga subur konflik. Maka solusinya saya bilang bukan harus satu suku, satu bahasa, satu budaya, bukan. Tapi harus sama-sama satu di dalam Kristus, yaitu Pak, bertobat sungguh-sungguh kepada Yesus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap waktu. Itu kata kuncinya loh, saya bilang. Oh iya, paham Pak, terima kasih. Ya, Bapak Ibu ya. Di situ saya kira kata kunci. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan kepada Bapak Ibu, menambah wawasan, pemahaman, pengertian, tapi saya punya pesan, mari kita praktekkan bagian-bagian dari firman Tuhan tadi. Supaya kita dewasa, supaya kita sigap, supaya kita makin terampil menghadapi berbagai konflik. Dalam kehidupan kita pribadi, rumah tangga, bahkan juga di tengah-tengah orang kita. Tuhan Yesus memberkati.